Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Tidak semua tanah mau diinjak. Sebagian hanya membiarkan, sebagian lagi mencatat. Aku tidak tahu itu saat pertama kali menginjakkan kaki di desa itu. Namaku Raka, usia 32. Aku datang bukan untuk mencari ketenangan, apalagi hal-hal gaib. Aku datang karena tidak punya pilihan. Setelah istriku meninggal setahun lalu, hidup di kota terasa seperti lorong sempit yang tidak punya pintu keluar. Setiap pagi, bau rumah sakit masih menempel di hidungku. Setiap malam, suara monitor jantung masih berdengung di kepala. Aku butuh tempat yang murah, sepi, dan jauh dari kenangan. Itulah kenapa tawaran rumah di desa Watu Aji terdengar terlalu mudah. Tanah luas, rumah kayu tua tapi kokoh, harga sewa di bawah akal sehat. Pemiliknya hanya berkata singkat di telepon, "Kalau kamu kuat tinggal sendiri, silahkan." Aku menertawakannya waktu itu. Perjalanan ke desa memakan waktu hampir 6 jam. Jalan aspal berubah jadi tanah merah. Sinyal menghilang pelan-pelan, seolah ada tangan yang mematikannya satu persatu. Saat mobilku berhenti di depan rumah itu, matahari sudah rendah. Rumahnya berdiri agak terpisah dari rumah warga lain, tidak benar-benar di pinggir hutan, tapi cukup dekat untuk mendengar suara dari dalamnya. Angin sore lewat, membawa bau tanah basah meski sudah 3 hari tidak hujan. Seorang pria tua menungguku di depan pagar bambu. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap seperti kayu yang terlalu lama dijemur. Matanya tajam, tapi tidak ramah. "Mas Raka?" tanyanya. Aku mengangguk. "Aku Pak Wiryo," katanya singkat. "Kepala dusun sini." Kita berjabat tangan. Telapak tangannya dingin, terlalu dingin untuk sore yang hangat. Pak Wiryo tidak banyak bicara saat mengantarku berkeliling rumah. Ruang tamu kosong, dapur sederhana, kamar tidur satu. Semuanya normal, terlalu normal untuk rumah semurah ini. Tapi ada satu hal yang menggangguku. Di belakang rumah, ada sebidang tanah kosong. Tidak ditanami apapun, tidak juga dibiarkan liar. Tanahnya rata, bersih, seperti sering dirawat, tapi tidak pernah digunakan. Aku menunjuk ke sana. "Pak, itu kenapa kosong?" Pak Wiryo diam agak lama, lalu menjawab pelan, nyaris berbisik, "Itu jangan diganggu." Aku mengira itu hanya kebiasaan orang desa. Aku tidak bertanya lagi. Saat Pak Wiryo pamit, dia berhenti di ambang pintu, tidak menatap wajahku, tapi ke arah tanah kosong itu. "Mas, di sini, kalau sudah malam, jangan keluar rumah, apapun yang kamu dengar." Aku mengangguk, lagi-lagi sambil tersenyum sopan. Pintu ditutup. Senyap. Malam pertama datang cepat di Watu Aji. Tidak ada suara motor, tidak ada anjing menggonggong, tidak ada jangkrik. Sunyi yang aneh, seperti dunia sedang menahan napas. Sekitar pukul 11 malam, saat aku hampir tertidur, aku mendengarnya. Bukan suara langkah, bukan suara hewan. Seperti tanah yang digesek pelan, berulang, teratur, dari arah belakang rumah. Aku teringat kata Pak Wiryo, "Jangan keluar rumah, apapun yang kamu dengar." Aku menutup mata, menarik selimut, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya tikus atau imajinasiku sendiri. Tapi sebelum tertidur, satu pikiran muncul dan tidak mau pergi. Kalau itu hanya tanah kosong, kenapa terdengar seperti ada yang sedang menggali? Malam itu,
Aku tidak langsung tidur. Bukan karena takut. Setidaknya aku mencoba meyakinkan diri begitu. Tapi karena suara itu tidak berhenti. Gesekan pelan, seperti kuku menyisir tanah kering. Kadang berhenti beberapa detik, lalu lanjut lagi. Lebih dekat, atau mungkin hanya perasaanku. Aku menatap langit-langit rumah kayu itu. Setiap papan berderit kecil ketika angin lewat, seolah ikut berbisik. Aku meraih ponsel. Tidak ada sinyal. Jam menunjukkan pukul 23.47. Suara dari belakang rumah kembali terdengar. Kali ini disertai bunyi seperti nafas berat, tertahan. Bukan terengah-engah, tapi seperti seseorang yang berusaha tidak bersuara. Aku duduk di tepi ranjang. Dalam hidupku, aku sudah kehilangan banyak hal. Istriku, ritme hidup, rasa aman di malam hari. Tapi malam ini ada satu hal yang jelas. Aku tidak sendirian. Aku berdiri perlahan, melangkah ke jendela belakang. Tirainya tipis, cukup untuk melihat bayangan tanpa membuka. Aku tidak langsung menyibakkannya. Suara itu berhenti. Sunyi kembali turun, terlalu mendadak. Seolah sesuatu baru saja sadar. Aku mendengarkan. Beberapa detik berlalu. Tidak ada apa-apa. Akhirnya aku menarik tirai sedikit. Gelap. Tanah kosong itu hanya sebidang hitam datar. Tidak ada lubang, tidak ada bayangan orang. Tidak ada gerakan. Aku menghela nafas, menertawakan diriku sendiri pelan. Mungkin benar kata orang, kesedihan bisa membuat pikiran bermain kasar. Aku kembali ke ranjang. Baru saja aku memejamkan mata, ketukan pelan terdengar dari pintu belakang rumah. Bukan ketukan keras, bukan juga seperti orang memanggil. 3 ketukan, pelan, rapi. Tok, tok, tok. Jantungku berdegup sekali, keras. Aku duduk lagi, menatap pintu. Tidak ada suara langkah pergi, tidak ada suara orang bicara. Hanya ketukan itu. Sekali lagi. Tok, tok, tok. Siapa? Tanyaku. Suara sendiri terdengar asing di telingaku. Tidak ada jawaban. Aku ingat pesan Pak Wiryo. Apapun yang kamu dengar. Aku tidak membuka pintu. Aku mematikan lampu, kembali ke kamar, dan mengunci pintu dari dalam. Selimutku tarik sampai dada. Malam itu, aku tertidur dengan gelisah. Mimpi buruk datang bertubi-tubi. Aku bermimpi berdiri di tanah kosong itu, menggali sesuatu dengan tangan kosong. Kukuku patah, darah bercampur tanah, tapi aku terus menggali. Dan dari dalam tanah, ada suara berbisik. Belum cukup dalam. Aku terbangun dengan nafas tersengal. Pagi sudah datang. Sinar matahari masuk dari sela jendela. Burung berkicau. Suara yang tadi malam tidak ada. Aku keluar rumah dengan perasaan sisa mimpi masih menempel di kepala. Langkahku terhenti di belakang rumah. Tanah kosong itu tidak lagi rata. Ada bekas tanah yang sedikit terangkat, seperti baru ditimbun kembali. Dan di tengahnya, samar tapi jelas, ada bekas cekungan menyerupai telapak tangan manusia. Aku menelan ludah. Di saat itulah, aku sadar. Malam tadi, bukan cuma aku yang terjaga. Aku berdiri cukup lama, menatap tanah itu. Bekas cekungan tangan itu tidak dalam. Tidak juga terlalu jelas, tapi cukup untuk tidak bisa diabaikan. 5 lekukan jari, arah menghadap ke atas, seolah seseorang menekan tanah dari dalam. Aku berjongkok dan ragu-ragu menyentuhnya. Tanahnya masih lembab, bukan seperti tanah pagi hari biasa, lebih hangat dan berbau logam. Aku segera berdiri lagi. Perasaan tidak enak menjalar di sekujur tubuhku. Bukan takut yang meledak,
tapi rasa diawasi tanpa tahu dari mana. Aku memutuskan keluar rumah. Aku perlu melihat orang lain, mendengar suara manusia, meyakinkan diri bahwa aku masih di dunia yang normal. Desa Watuaji tampak hidup di pagi hari. Beberapa ibu menyapu halaman. Anak-anak berjalan kaki menuju sekolah. Semuanya terlihat terlalu biasa, seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Aku berhenti di warung kecil dekat pertigaan. Seorang perempuan setengah baya sedang menuang kopi ke gelas enamel. "Mas pendatang ya?" tanyanya tanpa menoleh. Aku terkejut. "Iya, Bu. Pasti tinggal di rumah belakang itu." Bukan pertanyaan. Aku mengangguk pelan. Perempuan itu akhirnya menatapku. Matanya datar, tidak bermusuhan, tapi juga tidak hangat. "Namaku Bu Sari," katanya. "Kalau boleh saran, jangan sering-sering ke belakang rumah." Kalimat itu diucapkan dengan nada yang sama seperti orang menyarankan agar tidak kehujanan. Biasa, seolah itu pengetahuan umum. "Kenapa, Bu?" tanyaku, berusaha terdengar santai. Bu Sari menuang gula ke kopiku. Terlalu banyak. Tanahnya tidak suka diperhatikan, apalagi diganggu. Aku menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Ada batas tak terlihat di desa ini, batas yang tidak boleh dilewati dengan rasa ingin tahu. Saat aku membayar, Bu Sari menambahkan satu kalimat, lebih pelan. "Kalau Mas dengar suara malam-malam, jangan dibalas." Aku pulang dengan kepala penuh. Di rumah, aku mencoba membersihkan diri, menyapu lantai, merapikan barang. Aktivitas kecil untuk menenangkan pikiran. Tapi semakin siang, semakin jelas. Satu hal, rumah ini terasa berat. Bukan pengap, bukan lembab. Seperti ada tekanan halus di udara, membuat nafas sedikit lebih pendek. Menjelang sore, Pak Wiryo datang tanpa pemberitahuan. Dia berdiri di depan rumah, menatap tanah kosong itu lebih dulu sebelum menatapku. "Kamu lihat ya," katanya. Aku tidak berpura-pura bodoh. "Iya." Pak Wiryo menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku melihat raut lelah di wajahnya. "Mas Raka," katanya pelan, "rumah ini sebenarnya sudah lama tidak ada yang mau menempati. Kenapa masih disewakan? Karena selalu ada orang yang butuh tempat murah. Dan tanah ini tidak suka kalau ditinggal terlalu lama." Aku menatapnya. "Tanah tidak suka?" Pak Wiryo senyum tipis. Senyum orang yang tahu terlalu banyak. "Di sini, Mas," katanya. "Yang hidup dan yang mati berbagi tempat. Selama batasnya dijaga, semuanya tenang." Dia menepuk bahuku sekali. "Berat." Lanjutnya, "Kalau Mas berniat tinggal lama, ada satu hal yang harus kamu ingat." Aku menunggu. "Kalau suatu malam kamu mendengar namamu dipanggil dari belakang rumah, jangan jawab. Dan apapun yang terjadi, jangan gali tanah itu." Malam turun lagi di Watuaji. Aku mengunci pintu lebih awal, mematikan lampu lebih cepat. Aku duduk di ranjang memandangi pintu belakang rumah. Sekitar pukul 11, suara itu kembali. Bukan gesekan tanah. Kali ini, suara nafas tepat di luar pintu. Dan di sela nafas itu, sangat pelan, sangat jelas. "Raka." Aku tidak menjawab. Namaku melayang di udara seperti nafas yang salah tempat. Pelan, dekat, terlalu dekat untuk suara dari halaman. "Raka." Suara itu tidak serak, tidak juga menggeram. Justru terlalu mirip suara manusia, seperti seseorang yang mengenalku baik, tapi mencoba berbicara dengan mulut yang bukan miliknya. Aku duduk kaku di ranjang, punggungku dingin, telapak tangan basah. Pintu belakang rumah tidak bergerak, tidak ada ketukan, tidak ada tarikan gagang, hanya suara nafas itu dan panggilan yang diulang satu kali lagi. Lebih pelan, lebih dekat.
Raka. Aku menutup mata. Aku mengingat wajah istriku, nada suaranya saat memanggil namaku dulu. Dan untuk sepersekian detik, hanya sepersekian, aku hampir membuka pintu. Hampir. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Sunyi jatuh begitu cepat sampai telingaku berdenging. Seperti ketika telinga ditutup terlalu lama lalu dibuka mendadak. Aku tidak tidur malam itu. Pagi datang dengan rasa berat yang menggantung di dada. Aku keluar rumah saat matahari baru naik, berharap cahaya bisa mengusir apapun yang tertinggal dari malam. Tanah kosong itu berubah lagi. Kini ada jejak kaki. Bukan satu, dua. Jejak kaki telanjang mengarah dari tanah kosong ke pintu belakang rumahku, lalu berhenti tepat di depan ambang pintu. Tidak ada jejak kembali. Aku mundur satu langkah. Aku menoleh ke kanan, ke rumah Pak Wiryo, ke kiri, ke rumah warga lain. Tak satu pun orang keluar. Desa ini hidup, tapi tidak mau ikut campur tangan. Menjelang siang, aku memutuskan menemui Pak Wiryo. Rumahnya berada di tengah desa, lebih besar dari yang lain. Di terasnya tergantung lonceng kecil dari besi tua. Saat aku mengetuk pagar, lonceng itu bergerak pelan, meski tidak ada angin. Pak Wiryo menyambutku tanpa kaget, seolah sudah menungguku. "Kamu dengar ya?" katanya sebelum aku sempat bicara. Aku mengangguk. Dia mempersilahkanku duduk. Tidak ada basa-basi, tidak ada keh, tidak ada senyum. "Itu artinya tanah mulai mengenalmu." "Tanah tidak bisa memanggil nama orang," jawabku mencoba terdengar rasional. Pak Wiryo menatapku lama. "Mas Raka," katanya akhirnya, "nama itu bukan milik kita sepenuhnya. Ada yang bisa mencurinya kalau kita tinggal terlalu dekat." Aku menelan ludah. Apa yang ada di tanah itu? Pak Wiryo menghela nafas. Kali ini lebih dalam. "Dulu," katanya pelan, "itu bukan tanah kosong." Aku mencondongkan badan. Inilah titik yang selama ini dihindari semua orang. "Itu tempat penguburan cepat." Lanjutnya, "Waktu desa ini kenapa gebluk puluhan tahun lalu? Orang mati terlalu banyak. Tidak semua sempat dicatat. Tidak semua sempat didoakan." Aku merasakan tengkukku dingin. "Sebagian," katanya datar, "dikubur hidup-hidup." Kalimat itu jatuh tanpa emosi. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih kejam. Lanjut Pak Wiryo, "Mereka yang paling tidak tenang karena tidak merasa selesai." Aku terdiam lama. "Kenapa rumah itu masih dipakai?" tanyaku. "Karena," jawabnya pelan, "kalau tidak ada yang tinggal, mereka keluar lebih jauh." Aku berdiri. Dadaku sesak. Apa yang mereka mau dariku? Pak Wiryo menatapku lurus. "Perhatian," katanya, "dan cepat atau lambat, pilihan." Malam kembali turun. Aku mengunci semua pintu, menutup semua jendela. Lampu kupadamkan. Pukul 11 lewat sedikit, suara itu datang lagi. Kali ini bukan dari belakang rumah, melainkan dari dalam tanah di bawah lantai kamarku. Dan kali ini, suara itu tidak memanggil namaku. Ia berkata, "Kami kedinginan." Aku tidak langsung bergerak. Kalimat itu menggantung di udara kamar seperti embun dingin. Kami kedinginan. Suaranya tidak datang dari satu titik, seolah menyebar dari bawah lantai, dari celah-celah kayu, dari tanah yang menopang rumah itu berdiri. Aku turun dari ranjang dengan kaki gemetar. Kutelungkupkan telinga ke lantai. Hening. Tidak ada suara. Sejenak aku hampir yakin semuanya hanya halusinasi akibat kurang tidur. Sampai lantai itu bergetar sangat halus, seperti ada sesuatu yang bergeser perlahan di bawahnya. Aku mundur satu langkah, lalu dua. Lantai kembali diam. Malam itu aku duduk bersandar di dinding, memeluk lutut, menunggu pagi dengan mata terbuka. Tidak ada suara lain, tapi kesunyian itu sendiri terasa mengancam, seperti menunggu aku lengah. Pagi datang dengan kepala berat dan mata perih. Aku keluar rumah dengan tekad sederhana. Aku butuh jawaban lebih banyak. Aku kembali ke warung Bu Sari.
Kali ini sebelum aku sempat duduk, Bu Sari sudah menyodorkan kopi tanpa bertanya. "Kamu dengar suara dari dalam rumah," katanya pelan. Aku terdiam. Semua orang tahu. Bu Sari mengeleng. "Tidak, hanya yang dipanggil." Aku menatap cairan hitam di gelas. Tanganku bergetar. "Kenapa aku?" Bu Sari menghela napas lalu mencondongkan badan sedikit. "Karena kamu datang dengan kehilangan," katanya pelan. "Tanah itu peka pada orang-orang yang hatinya bolong." Kata-kata itu menampar lebih keras dari teror manapun. "Ada cara menghentikannya?" tanyaku. Bu Sari terdiam cukup lama, lalu berkata, "Bukan menghentikan, hanya menunda." Dia bangkit, masuk ke dalam rumahnya, lalu kembali dengan sebuah bungkusan kain coklat tua. "Taruh ini di bawah ranjang, jangan dibuka, jangan ditanya isinya." Aku menerima bungkusan itu. Berat, lebih berat dari ukurannya. Ini cuma penahan, bukan solusi. Aku pulang menjelang sore. Aku melakukan persis seperti yang dikatakan Bu Sari. Bungkusan itu kutaruh di bawah ranjang, tepat di atas lantai kayu yang tadi malam bergetar. Malam itu, rumah terasa berbeda. Udara tetap berat, tapi suara tidak datang. Aku hampir tertidur saat mendengar sesuatu yang baru. Bukan dari tanah, bukan dari luar rumah, dari dalam kepalaku. Suara lirih, seperti pikiran yang bukan milikku sendiri. "Kamu dengar kami, kan?" Aku menutup telinga. Suara itu tetap ada. "Kalau kamu tidak buka, kami akan cari jalan lain." Aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan kakiku. Aku menjerit dan menyalakan lampu. Tidak ada siapapun. Tapi di lantai, tepat di samping ranjang, ada bekas garis panjang, seperti kuku yang diseret dari bawah lantai menuju kakiku. Dan bungkusan dari Bu Sari tergeser sendiri keluar dari bawah ranjang. Aku duduk terdiam, napasku memburu. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Watu Aji, aku benar-benar mengerti satu hal. Tanah itu tidak hanya ingin diperhatikan, ia ingin dibuka. Aku tidak menyentuh bungkusan itu. Kain coklat tua itu tergeletak di lantai seperti benda hidup yang sedang menunggu. Tidak bergerak, tapi kehadirannya terasa. Berat, menekan dada. Aku duduk di tepi ranjang sampai fajar. Lampu tidak kupadamkan. Aku tidak tidur. Pagi datang bersama rasa nyeri di pelipis dan suara denting samar dari arah luar rumah. Lonceng besi di teras Pak Wiryo tertiup angin. Aku keluar membawa bungkusan itu. Langkahku cepat, nyaris berlari menuju rumah Bu Sari. Saat aku tiba, perempuan itu sudah berdiri di depan pintu, seolah tahu aku akan datang. "Kamu dengar suara di kepalamu," katanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk, dan mereka menyentuhku. Bu Sari menatap pergelangan kakiku. Di sana ada bekas kemerahan tipis, seperti memar yang baru muncul. "Yang di bawah tanah sudah mendekat," katanya. "Dan yang ini," ia menunjuk bungkusan di tanganku, "bukan untuk mengusir, hanya untuk menahan jarak." "Apa isinya?" tanyaku. Bu Sari menggeleng pelan. "Kalau kamu tahu, kamu akan tergoda membukanya." Kalimat itu membuat tenggorokanku kering. Siapa yang memanggil namaku? Dan siapa yang berbicara dari bawah lantai? Bu Sari menatap ke arah rumahku, jauh di ujung jalan. "Yang memanggil namamu ingin kamu membuka pintu," katanya. "Yang berbicara dari tanah ingin kamu membuka tanahnya." "Beda, beda," jawabnya tegas. "Yang satu mau masuk, yang satu mau keluar." Aku menelan ludah. "Dan yang menahan?" Bu Sari terdiam lama, lalu berkata, "Yang menahan takut." Sore itu Pak Wiryo datang lagi. Kali ini ia tidak masuk rumah. Kami berdiri di halaman, di antara rumah dan tanah kosong itu. Batas yang katanya harus dijaga. "Kamu sudah diberi penahan." "Iya," jawabku. "Tapi itu tidak cukup." "Tidak pernah cukup, hanya memberi waktu." "Untuk apa?" "Untuk memilih," katanya. Aku menatap tanah kosong itu. Angin lewat membawa bau lembab yang membuat perutku mual. "Pilihan apa?" tanyaku. Pak Wiryo menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu bisa tinggal dan menutup, atau membuka dan pergi."
Apa bedanya? Kalau kamu tinggal dan menutup, katanya, kamu akan hidup, tapi tidak sendiri. Mereka akan selalu ada, menunggu celah. Kalau aku membuka dan pergi, Pak Wiryo menunduk. Tanah ini akan tenang, tapi tidak semua yang keluar bisa kembali utuh. Malam itu aku kembali ke rumah dengan kepala penuh. Aku menaruh bungkusan itu kembali ke bawah ranjang. Aku duduk, menatap lantai, menunggu suara. Pukul 11 lewat sedikit, suara itu datang lagi. Bukan panggilan, bukan bisikan. Kali ini tangisan. Tangisan pelan, tertahan, seperti banyak orang mencoba menangis tanpa suara. Datang dari bawah lantai, menjadi satu kesedihan yang berat. Di sela-selanya satu suara lebih jelas dari yang lain, bergetar dan dekat. Dingin, gelap, tolong, buka sedikit saja. Tanganku gemetar, mataku tertuju pada sekat lantai, papan kayu tua yang bisa dicongkel dengan mudah. Dan di saat itulah, aku sadar, mereka tidak sedang menyerang, mereka sedang memohon. Tangisan itu tidak memekakan. Justru itulah yang membuatnya mengerikan. Ia mengalir pelan dari bawah lantai, seperti udara dingin yang merembes dari celah-celah kayu. Tidak memaksa, tidak mengancam, hanya menunggu. Aku duduk bersila di lantai kamar. Lampu kupadamkan. Aku ingin tahu apakah gelap membuatnya berhenti. Tidak, tangisan itu justru terdengar lebih dekat. Aku merangkak pelan mendekati papan lantai yang paling sering berderit. Di sanalah semalam bekas kuku muncul. Di sanalah bungkusan busari terasa paling berat. Aku menempelkan telinga ke papan kayu. Tangisan berhenti. Seolah mereka sadar, aku mendengarkan. Lalu satu suara muncul. Jelas, sangat manusiawi. Seorang perempuan. Mas, dingin sekali di sini. Aku menutup mata. Nada suaranya bukan suara makhluk, bukan suara roh jahat seperti di cerita-cerita. Itu suara orang biasa, suara orang yang kelelahan. Kami tidak mau lama, lanjutnya. Cuma ingin dilihat supaya bisa pergi. Tanganku menggenggam. Aku teringat istriku. Bagaimana ia menggenggam tanganku di rumah sakit. Suaranya melemah. Matanya meminta bukan untuk diselamatkan, tapi untuk tidak sendirian. Aku berdiri tiba-tiba. Berhenti, kataku. Suaraku gemetar. Aku tidak bisa. Tidak ada jawaban. Beberapa detik berlalu, lalu suara lain muncul. Lebih berat, lebih tua. Kalau kamu tidak membuka, kami akan mengetuk dari tempat lain. Lantai bergetar pelan, sangat pelan, tapi cukup untuk membuat lampu di langit-langit berayun sedikit. Aku mundur. Aku mengambil jaket, kunci mobil. Aku ingin pergi, sekarang juga. Aku membuka pintu depan. Udara malam menyambutku, dan sesuatu berdiri di halaman. Bukan bayangan. Bukan sosok jelas, lebih seperti kegelapan yang lebih pekat dari malam, berdiri di antara rumah dan tanah kosong itu. Tidak bergerak, tapi terasa menghalangi. Dan dari dalam kegelapan itu, terdengar suara yang berbeda dari yang di bawah lantai. Tenang, rapi, nyaris ramah. Raka, katanya. Kamu sudah dengar mereka kan? Aku tidak bisa bergerak. Kamu kasihan pada mereka. Itu bagus. Itu artinya kamu cocok. Cocok untuk apa? Tanyaku. Suaraku nyaris tidak keluar. Untuk menjaga pintu. Aku mundur selangkah. Tanah ini, katanya, tidak butuh dibuka seluruhnya. Cukup sedikit. Cukup untuk mengingatkan bahwa kami ada. Aku menggelengkan. Kalau kamu menolak, katanya lagi, kami akan cari yang lain. Tapi sebelum itu, udara mendadak dingin. Rumah ini akan kami buat tidak layak ditinggali. Lampu di dalam rumah mati.
Tangisan dari bawah lantai kembali terdengar. Kali ini bercampur jeritan tertahan. Aku terjatuh berlutut. Di saat itulah aku mengerti. Ini bukan tentang keberanian, bukan tentang logika. Ini tentang siapa yang bersedia menanggung. Kegelapan di halaman itu bergerak mundur perlahan, menyatu kembali dengan malam. Dan suara terakhir yang terdengar sebelum semuanya sunyi berkata, "Kami beri kamu waktu sampai tanah itu benar-benar lapar." Aku menutup pintu dengan tangan gemetar. Aku bersandar di baliknya, nafasku tersengal. Mulai malam ini, aku bukan lagi sekadar pendatang. Aku sudah dipilih. Aku tidak keluar rumah keesokan paginya. Bukan karena takut pada desa, tapi karena rumah ini tidak mau aku tinggalkan. Setiap kali aku mendekati pintu, kepalaku terasa berat, seperti ada tekanan dari dalam tengkorak, memaksaku berhenti. Bukan rasa sakit yang menusuk, tapi dorongan halus yang berkata, "Cukup sampai di sini." Aku mundur. Tekanan itu hilang. Aku mencoba lagi. Sama. Rumah ini menahan. Aku duduk di ruang tamu, menatap lantai kayu yang tampak biasa saja. Tidak ada retakan, tidak ada noda, tapi aku tahu di bawahnya ada sesuatu yang terus terjaga. Bungkusan dari busari masih di bawah ranjang. Aku bisa merasakannya, meski tidak melihat. Menjelang siang, suara itu datang lagi. Bukan dari bawah lantai, dari sudut rumah. Seperti bisikan yang memantul di dinding. "Kamu belum memilih." Aku menutup telinga, tidak membantu. Aku berdiri dan berteriak, "Aku tidak mau jadi bagian dari ini." Hening. Lalu suara lain, lebih dalam muncul. Bukan suara tangisan, bukan suara ramah dari halaman. Suara yang lelah. "Kami juga tidak mau seperti ini." Aku terdiam. "Tapi seseorang harus menjaga," lanjut suara itu. "Dan kamu sudah berdiri di tempatnya." Sore hari, Pak Wiryo datang lagi. Kali ini wajahnya terlihat lebih tua, lebih berat. "Kamu belum pergi," katanya. "Aku tidak bisa," jawabku jujur. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Berarti rumah itu sudah menerima kamu." "Sebagai apa?" tanyaku. "Sebagai penjaga sementara," katanya, "sampai kamu memilih." Aku tertawa pendek. "Ini gila." "Gila," Pak Wiryo setuju, "tapi stabil." Dia duduk di bangku kayu, menatap tanah kosong itu lama sekali. "Dulu ada orang sebelum kamu," katanya. "Namanya Sutrisno." Aku menoleh. Dia juga pendatang, juga punya kehilangan. Dia memilih tinggal dan menutup. Apa yang terjadi padanya? Pak Wiryo menelan ludah. Tubuhnya hidup, tapi jiwanya tidak pernah benar-benar pulang. Aku merinding. "Kalau aku membuka sedikit saja?" tanyaku. Pak Wiryo menatapku tajam. Sedikit itu tidak pernah sedikit. Malam turun. Tangisan tidak datang malam itu. Sebagai gantinya, aku bermimpi. Aku berdiri di tanah kosong itu. Tangan-tangan muncul dari tanah, bukan untuk mencengkram, tapi memegang kakiku, seperti anak kecil takut ditinggal. Di antara mereka, satu wajah muncul, pucat, matanya kosong. Wajah itu menatapku dan berkata tanpa suara, "Jangan biarkan kami sendirian lagi." Aku terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Tanganku kotor, ada tanah di bawah kuku-kuku. Dan di lantai kamar, tepat di atas papan kayu itu, ada bekas goresan baru lebih panjang dari sebelumnya. Bukan dari bawah ke atas, melainkan dari atas ke bawah. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, satu pikiran yang menakutkan muncul dan tidak mau pergi. Bagaimana kalau aku yang mulai membuka tanpa sadar? Aku mencuci tanganku berkali-kali. Air di keran berubah keruh, lalu jernih lagi. Tapi bau tanah itu tidak hilang. Bau besi, bau lembab, bau yang sama seperti pagi pertama aku melihat bekas tangan di belakang rumah. Aku menatap cermin. Mataku cekung. Kulit di bawahnya menghitam, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Tapi yang membuatku menahan nafas adalah caraku menatap balik diriku sendiri. Terlalu lama.
terlalu diam. Seolah ada yang sedang memastikan aku masih di sini. Aku mengalihkan pandangan. Hari itu aku memaksakan diri keluar rumah. Kali ini, tekanan di kepala tetap ada, tapi lebih lemah, seperti rumah sedang mengizinkan, bukan menahan. Di jalan desa, beberapa warga menatapku. Tidak terang-terangan, tapi cukup untuk terasa. Bisikan kecil menyusup di telingaku. Itu yang di rumah belakang. Belum lama ya. Cepat juga tanahnya. Aku berhenti di warung Bu Sari. Perempuan itu terdiam begitu melihat wajahku. "Kamu mulai kelihatan seperti Sutrisno," katanya pelan. Jantungku berdegup. Seperti apa dia dulu? Bu Sari menuang kopi. Tangannya sedikit gemetar. Sering melamun, mudah lupa, dan suka berdiri lama menghadap tanah. Aku terdiam. "Kamu mimpi menggali?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Bu Sari menutup mata sesaat. "Itu tanda kamu sudah diizinkan mendekat." "Apa yang terjadi kalau aku tidak menghentikannya?" Bu Sari menatapku dengan tatapan yang membuat dadaku dingin. "Kamu akan menjaga tanpa sadar, membuka tanpa tahu, dan suatu hari..." Dia tidak melanjutkan. Malam itu aku duduk di ruang tamu, sengaja menjauh dari kamar. Jam dinding berdetak keras, detik demi detik. Pukul 11:13, suara itu datang lagi. Bukan tangisan, bukan bisikan. Kali ini, nyanyian pelan. Nada rendah, datar, seperti lagu pengantar tidur yang dinyanyikan banyak orang bersamaan. Tidak ada lirik yang jelas, hanya dengungan yang membuat kelopak mataku berat. Aku berusaha melawan rasa kantuk. Tapi tubuhku bergerak sendiri. Aku berdiri, melangkah pelan ke arah kamar, ke papan lantai itu. Tanganku meraih obeng di sudut ruangan. Aku berhenti. Jantungku berdegup keras. Keringat dingin mengalir di punggung. "Aku tidak mau," bisikku. Nyanyian itu berhenti. Lalu satu suara muncul bukan dari bawah lantai, bukan dari sudut rumah, dari dalam kepalaku. "Kami tidak menyuruh. Kami hanya menunggu." Tanganku gemetar hebat. Aku melempar obeng itu sejauh mungkin. Benda itu membentur dinding, jatuh dengan bunyi nyaring. Aku terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Di saat itulah aku sadar, yang paling berbahaya bukan bisikan mereka, tapi bagian dari diriku yang mulai mendengarkan. Saat fajar menyingsing, aku menemukan sesuatu di halaman belakang. Tanah kosong itu memiliki retakan tipis memanjang, seperti garis awal yang menunggu untuk dibuka lebih lebar. Dan di sampingnya tertancap sebuah benda berkarat. Obeng, yang semalam aku lempar dari dalam rumah. Aku menatap obeng itu cukup lama. Benda berkarat itu tertancap miring di tanah, tepat di samping retakan tipis yang semalam tidak ada. Aku tahu betul, aku melemparkannya ke arah dinding dalam rumah. Jaraknya tidak mungkin sejauh ini. Kecuali aku sendiri yang membawanya ke sini. Tanganku bergetar saat mencabut obeng itu dari tanah. Ada sisa tanah basah menempel di ujungnya, dan di sela karatnya ada bercak gelap yang bukan tanah. Aku menggosoknya ke celana. Bau besi kembali tercium. Aku mundur menjauh dari tanah itu. Langkah kakiku terasa berat, seperti berjalan di lumpur meski tanah kering. Setiap kali aku membelakangi halaman belakang, tengkukku terasa dingin, seperti ada mata yang menatap, memastikan aku belum pergi jauh. Aku masuk rumah dan mengunci pintu. Sepanjang hari, aku berusaha mengalihkan diri. Menyalakan radio tua yang ada di sudut ruangan, suaranya berdesis, menangkap siaran entah dari mana. Di sela suara statis itu, sesekali terdengar potongan kalimat. Belum selesai. Aku mematikannya. Sore hari, Bu Sari datang. Tidak biasanya dia meninggalkan warung. Matanya langsung tertuju ke tanganku. "Kamu sudah menyentuh alat," katanya. "Aku tidak ingat melakukannya," jawabku jujur. "Itu lebih buruk," katanya pelan. "Artinya batasmu mulai digeser." Aku duduk terkulai di kursi. Aku tidak mau membuka tanah itu.
Busari mengangguk. Aku tahu, tapi tanah tidak peduli dengan kemauan. Dia mengeluarkan sesuatu dari tas kainnya, segenggam paku tua, bengkok, berkarat. Dulu, katanya, penjaga menancapkan ini di sekeliling batas, bukan untuk mengunci, tapi untuk mengingatkan tubuhnya sendiri. Mengingatkan apa? Bahwa ada rasa sakit, jawabnya. Dan rasa sakit itu nyata. Aku menatap paku-paku itu dengan perut mual. Malam ini, lanjut Busari, kamu akan diuji. Kalau kamu masih bisa menolak, lakukan dengan sadar. Jangan biarkan tubuhmu yang memilih. Setelah Busari pergi, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Malam datang. Jam menunjukkan pukul 11 tepat saat suara itu muncul. Bukan nyanyian, bukan tangisan. Langkah kaki. Pelan, berat. Bukan dari luar rumah, dari bawah lantai. Setiap langkah diikuti bunyi kayu berderit halus, seolah sesuatu sedang berjalan di ruang yang seharusnya tidak ada. Aku berdiri di tengah ruang tamu menggenggam salah satu paku dari Busari. Ujungnya tajam, dingin di telapak tangan. Langkah itu berhenti tepat di bawah kakiku. Lalu suara itu muncul. Bukan memohon, bukan mengancam. Tenang, dalam, dekat. Kamu sudah berdiri di garisnya, Raka. Lantai di bawah kakiku retak sedikit. Aku mengangkat paku itu, lalu dengan tangan gemetar menusukkannya ke telapak tanganku sendiri. Rasa sakit meledak, nyata, tajam, hangat. Aku berteriak, dan seketika langkah di bawah lantai berhenti. Suara itu menghilang. Aku terduduk dengan darah menetes ke lantai kayu. Nafasku tersengal-sengal, tapi kepalaku terasa jernih untuk pertama kalinya setelah sekian hari. Rasa sakit itu menahanku tetap sadar. Aku tertawa kecil di antara nafas terputus-putus. Ini pilihanku, bisikku. Namun, saat aku mengangkat kepala, aku melihat sesuatu yang membuat senyumku mati. Retakan di lantai kamar bertambah panjang, dan dari celah itu, udara dingin keluar perlahan, membawa suara lirih yang sangat pelan, hampir penuh pengertian. Baik, kami tunggu cara lain. Aku membalut tanganku seadanya. Kain lap dapur yang kutekan ke telapak tangan cepat berubah merah. Rasa sakitnya masih berdenyut. Tapi justru itulah satu-satunya hal yang membuatku yakin aku masih memegang kendali, setidaknya sebagian. Rumah kembali sunyi. Tidak ada langkah. Tidak ada suara dari bawah lantai. Tapi aku tahu, mereka belum pergi. Aku duduk bersandar di dinding sampai pagi. Saat matahari naik, aku baru berani membuka pintu belakang. Retakan di tanah kosong itu semakin jelas. Tidak besar, tapi cukup panjang untuk terlihat seperti garis penanda. Seolah seseorang sudah menentukan di mana harus mulai menggali. Aku menutup mata, mengatur nafas. Hari itu, aku menemui Pak Wiryo. Begitu melihat tanganku yang dibalut, wajahnya mengeras. Kamu sudah melukai diri sendiri. Itu satu-satunya cara aku tetap sadar, jawabku. Pak Wiryo menghela berat nafas. Dulu, Sutrisno juga begitu. Aku menatapnya, dan itu tidak menyelamatkannya. Tidak, Pak Wiryo mengakui. Tapi itu memperlambat. Aku bilang ada cara lain, selain membuka atau menutup. Pak Wiryo terdiam lama. Lalu dia berdiri, berjalan ke lemari tua, dan mengeluarkan sebuah buku catatan tipis. Sampulnya kusam, sudut-sudutnya lapuk. Aku membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang berbeda-beda. Tanggal-tanggal yang terpaut puluhan tahun. Kalimat pertama yang terbaca membuat dadaku dingin. Hari ke-19. Aku mulai lupa wajah anakku. Aku menelan ludah. Apa yang sebenarnya mereka mau? Tanyaku. Pak Wiryo menatap tanah kosong itu dari jendela. Mereka mau dikenang, bukan dibebaskan, bukan dibangkitkan. Hanya tidak dilupakan lagi. Aku tidak bisa memberi itu. Kamu bisa, katanya pelan. Dengan cara yang tidak kamu sadari. Aku mengangkat kepala.
Maksudmu? Dengan tinggal, dengan mendengar, dengan membawa suara mereka ke atas, sedikit demi sedikit. Aku merasakan sesuatu mencengkram dadaku. Seperti cerita. Pak Wiryo mengangguk pelan. Setiap penjaga akhirnya melakukan itu. Mereka mulai bicara sendiri, menyebut nama-nama, menceritakan ulang. Dan saat itu, batasnya melemah. Lanjutku. Pak Wiryo tidak menyangkal. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan buku catatan di tangan. Aku membaca sampai larut. Nama-nama muncul berulang. Tanggal-tanggal kematian. Catatan tentang mimpi yang sama. Tanah, tangan, dingin. Dan di halaman terakhir, tulisan paling baru dengan tinta yang hampir pudar. Kalau ada yang membaca ini setelahku, tolong jangan percaya ketika mereka bilang, hanya sedikit. Sedikit itu awal dari semuanya. Tepat saat aku menutup buku itu, suara muncul lagi. Bukan dari bawah lantai, dari belakangku. Sangat dekat. Kamu sudah tahu sekarang, katanya lembut. Kami tidak perlu kamu membuka tanah. Aku memencamkan mata. Apa yang kalian mau dariku? Tanyaku lirih. Jawabannya datang tenang. Pasti. Kami mau kamu bercerita. Udara di ruangan terasa berat. Lampu berpendar. Dan di saat itulah aku mengerti. Mereka menemukan cara lain. Bukan lewat tanah, tapi lewat diriku.